Ajarku belum. Next. Mohon maaf Bapak, itu belum dipindah slide-nya. Mohon maaf Jamil, untuk share screen-nya nggak jalan ini. Jalan lah. Halo? Belum. Jalan lah. Belum Jamil. Belum jalan Jamil. Nih. Belum. Nah. Yang kelihatan. Masih nama anggota. Tunggulah. Jamil di enable editing-nya. Apa? Enable editing itu di klik. Ini kelihatan lah. Belum Jamil. Oh nih. Coba yang enable editing paling pojok atas Jamil di bawah Foxset Reader ya, betul. Oke, silakan di itu di V5 biar besar. Ya, oke. Klik. Ini Pak. Ya. Oke. Kelihatan lah. Coba next sekali. Next sekali. Berat nggak? Oke. Udah bisa ya teman-teman pemakalah? Sudah. Oke. Sudah bisa. Oke, silakan. Baiklah, saya akan ulang kembali tentang penjelasannya tadi. Makna kebahagiaan menurut pandangan Islam. Kebahagiaan merupakan kebutuhan asasi umat manusia. Banyak persepsi soal kebahagiaan. Sebagiannya sangat berorientasi pada duniawi. Dalam tradisi Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut syahadah. Syahadah adalah kata bentukan dari suku kata syahadah yang berarti bahagia. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu adalah manifestasi berharga dari mengingat Allah. Menurut tokoh bergelar Hujjatul Islam ini, puncak kebahagiaan manusia kelewatan Jamil. Sebelum Screen yang pertama tadi ngulang. Jamil slide-nya terlalu cepat. Jamil kecepatan Jamil. Kenapa ini jadi sedikit lebih dua aja lagi. Lanjut dikit slide kedua. Slide kedua Jamil. Oke, udah kah? udah ya, baru dikasih udah di ini duluan. Lanjut.
Konsep dan karakteristik agama. Agama adalah landasan atau fundament, sedangkan hilang ya. Jamil. Atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 251. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qasim Al-Jauziyah, maka untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, qalbun salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Lanjut. Baiklah, materi kedua akan disampaikan oleh Cantika. Cantika, dipersilakan. Cantika posisinya di mana? Itu Cantika masih mute suaranya. Tolong PJ ataupun teman kelompoknya di calling. Sudah ya. Baiklah akan saya bacakan. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu an min nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allahi wa li kitabihi wa li rasulihi alaihi wa alihi wa assalam qalat dinu nasihatu kulna rawahu Muslim wali imati muslimina wa amman dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, nasihat bagi kitab Allah mencakup membela Al-Quran dari yang menyelewengkan dan mengubah maknanya, membenarkan setiap yang dikabarkan tanpa ada keraguan, menjalankan setiap perintah dalam Al-Quran, menjauhi setiap larangan dalam Al-Quran, mengimani bahwa hukum yang ada adalah sebaik-baik hukum, tidak ada hukum yang sebaik Al-Quran, mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah secara huruf dan makna, bukan makhluk. Terima kasih. Selanjutnya, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama membahagiakan umat manusia. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian,
yakni suci dari dosa. Jamil, slide-nya. Ada jalan nggak? Ada yang ada jalan, Jar. Di situ apa kelihatannya? Sudah pas aja. Sudah. Alasan manusia harus beragama. Yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum, apa nih? Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya maka hadapkanlah yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Slide selanjutnya. Cara mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai atau nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah al-amanah. Al-amanah artinya terpercaya. Mengapa seseorang terpercaya dan dipercayai? Karena ia jujur. Kejujuran menyebabkan seorang dipercaya. Al-amin. Al-adalah secara etimologis artinya keadilan. Keadilan dalam perspektif etika Islam adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sesuatu yang menjadi hak kita, maka menjadi kewajiban bagi orang lain. Sebaliknya, sesuatu yang menjadi hak orang lain, maka menjadi kewajiban kita. Al-Hurriyah, kebebasan manusia dalam berkehendak dan mewujudkan kehendak dengan perbuatan adalah hak asasi manusia. Manusia mempunyai kebebasan untuk berpikir dan mengembangkan pemikiran lewat ilmu. Baiklah, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang memiliki pertanyaan. Kami membuka 3 pertanyaan. Ini langsung jawab, Pak. Baiklah, ada pertanyaan dari Irwanti Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanti Dwi Anggraini dari Prodi D3 Kebidanan. Saya ingin bertanya, apakah kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami tampung dulu jawabannya.
Ada yang mau bertanya lagi? Hah? Oke, baik. Sebelum dijawab ya sambil dicari, suara Bapak kedengaran nggak, teman-teman? Kedengaran Bapak? Mas ya? Dengaran, Pak. Oke, baik. Ya, silakan sambil dicari jawabannya. Selalu benar nih kayak aku dari SMA tuh menandakan Tapi sekarang berarti bukan ada di privasi gitu ditutup. Semenjak kan ada kelas sekolah online nih pada pakai friendly ujian kan ya. Baiklah, sebelum ada pertanyaan lagi, kami akan menjawab pertanyaan dari Irwanti. Benar nggak itu? Dipersilahkan Dianti untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Irwanti Dwi Anggraini. Apa kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan? Kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan adalah sangat penting bagi mereka yang beriman. Agama ini adalah jalan yang lurus dalam meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat. Kebahagiaan bisa diartikan sebagai suatu kondisi pikiran yang ditandai dengan perasaan senang, kepuasan, perasaan cukup, cinta, gembira, dan lain sebagainya. Adapun agama dalam hal ini merupakan fitrah bagi manusia yang mengajarkan jalan untuk hidup tenang dan damai. Merasa puas dan cukup atas kenikmatan yang dimiliki, senantiasa berserah diri kepada Tuhan dan lain sebagainya. Fungsi agama inilah yang kemudian bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi manusia. Kebahagiaan yang ditawarkan agama pun bukan sekedar kebahagiaan di dunia, melainkan juga kebahagiaan di akhirat. Dalam agama, dunia hanya persinggahan di mana manusia mencari bekal untuk hidup kekalnya di akhirat. Sekian, terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Irwanti sudah kami jawab. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Bapak, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, Bapak. Oke, coba kalau ada teman-teman lain yang mau menambahkan, boleh, masih ada waktu untuk teman-teman kelompok 2 ya. Masih ada kurang lebih 20 menit lagi. Oke, ayo silakan teman-teman dari kelompok 2, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi dari ya, teman-teman kelompok 2 boleh kalau ada lagi yang mau ditambahkan. Ditambahkan maksudnya penjelasannya atau presentasinya. Waktu masih banyak. Presentasi kami sudah cukup, Bapak. Kami menunggu pertanyaan yang lain aja. Oh, oke. Gimana teman-teman yang lain? Silahkan. Baik Pak, saya izin bertanya. Oke, bagus. Silakan. Aisyah ya? Perkenalkan, nama saya Riharatu Aisyah dari Prodi S1 Farmasi kelas A. Di sini saya ingin bertanya, biasanya dalam hidup kita akan dihadapkan dengan keadaan yang membuat diri kita bersedih dan berpasrah. Nah, bagaimana cara kita sebagai muslim yang baik agar senantiasa bahagia, agar senantiasa bisa merasa bahagia dalam menjalani setiap proses kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah dijelasin tadi. Selalu berpikir positif terhadap orang lain. Makanya itu kan bisa bikin bahagia. Mohon maaf Rihadatul Aisyah, bisa diketik aja lah pertanyaannya. Kepanjangan. Suaranya juga putus-putus. Makasih. Oke, itu udah Bapak klikkan ya. Teman-teman kelompok 2 itu Bapak ketikkan pertanyaan intinya. Jadi agar kamu selalu bahagia. Iya, selalu bersyukur. Ya kan dia dari sabar. Baiklah, pertanyaan Rihadatul Aisyah akan dijawab oleh Dianti. Jangan ketawa. Pertanyaannya apa tadi? Sudah langsung jawab ya. Cara hidup bahagia. Oke, saya akan jawab pertanyaan tadi. Cara hidup bahagia yaitu jalani hidup apa adanya. Hindari khawatir berlebihan dan perbanyak pikiran positif. Hidup santai apa adanya dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Jangan serakah, iri hati, dengki akan milik orang lain. Dan selalu berpedoman. Berpikir selalu ke depan, bukan ke masa lalu. Sekian, terima kasih. Selalu tetap bersyukur. Pertanyaan lagi. Baiklah Bapak, ini ada yang mengirim pertanyaan lewat pesan kertas. Dari Fitria, Prodi S1 Keperawatan. Bagaimana dengan manusia yang tidak mempunyai agama atau tidak mempercayai adanya Tuhan tetapi hidupnya bahagia? Bisa jadi. Baiklah, apa Diserahkan kepada Bapak aja deh. Diserahkan kepada Bapak. Takut salah. Gak apa-apa. Nanti kalian jawab dulu. Nanti Bapak ada sesi Bapak yang nambahkan. Jawab aja jebakan. Baiklah, Bapak kami minta waktunya untuk menjawab. Ya, ada 7 menit lagi kok. Masih lama. Oh, ya. Terima kasih Bapak. Nih, ayo.
Gimana teman-teman kelompok 2? Masih ada? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitria, bagaimana orang yang bahagia tanpa Tuhan. Menurut kami, tidak ada orang yang bahagia tanpa Tuhan. Karena tanpa agama kita tidak dapat bahagia. Agama bisa juga membuat kita bahagia dengan membantu. Dengan membantu kita mendapatkan pahala, mendapatkan segala yang kita butuhkan dalam hidup dan keimanan kita. Itu menurut kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada yang nanya lagi itu. Bapak ini ada yang nanya lagi, apakah kami tampung? Oke. Atau Bapak yang jawab? Bisa langsung jawab nggak? Oh, oke. Mana tadi? Baiklah, saya akan baca pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsa Arifia dari Sarjana Kebidanan. Dalam beribadah atau melakukan aktivitas, kita pasti hadapkan kondisi futur. Kita pasti hadapkan pada kondisi futur. Oleh karena itu, bagaimana peran agama dalam menangani kondisi tersebut? Sama. Ada masalah sholat. Mengadu sama Allah kalau dia nggak ada masalah dapat. Itu rasa malas kan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila Salsa secara langsung. Futur itu kan rasa malas. Jadi harus dibiasakan banyak-banyak sholat, banyak ngaji, banyak-banyak beribadah kepada Allah. Dan teman-teman yang dapat selalu bersama teman-teman. Dan juga kita harus selalu bersama teman-teman yang dapat membantu berdiskusi dalam meneliti masalah agama. Jangan condong untuk meninggalkan kebersamaan mereka selama mereka senantiasa membantu kita dalam menuntut ilmu, memperbaiki keimanan kita, dan jangan lupa selalu bersabar. Itu jawaban dari kami, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman anggota kelompok 2, ada lagi yang ditambahkan? Tidak ada, Bapak. Ada closing statement? Ya, terima kasih. Ada closing statement dari kelompok 2? Bagaimana, Bapak? Putus-putus. Oke. Ada closing statement dari teman-teman? Penutupnya, intinya. Ada, Bapak, sebentar. Baiklah, closing dari kami. Intinya kita itu hidup harus selalu bahagia dalam keimanan kita masing-masing. Karena kita hidup itu udah ada jalannya di jalan Allah. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sekian Bapak dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Mohon maaf apabila ada salah kata, hilaf atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Ya. Luar biasa kelompok 2
yang sudah menyampaikan presentasi kelompok kedua. Sebelum Bapak lanjutkan, bagaimana kejelasan bunyi suara Bapak? Apakah bisa terdengar jelas? Bisa, Pak. Jelas, Bapak. Oke, jelas ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak ulangi sekali lagi kelompok 2. Walaupun ya kita keadaannya sekarang hujan, tadi hujan, mungkin ada juga beberapa wilayah yang masih hujan, dan ada faktor-faktor teknis yang tentunya sudah kita ketahui bersama-sama. Baik, Bapak ingin menambahkan pertanyaan dari teman-teman tadi, menambahkan jawaban dari teman-teman tadi. Bapak rasa ya secara umum sudah terjawab ya, sudah terjawab dan jawabannya sudah bagus-bagus. Ya, sudah bagus-bagus, akan tetapi tentunya ada sedikit tambahan jawaban dari Bapak untuk lebih ya meningkatkan informasi dan pengetahuan kita. Oke, baik. Bapak mungkin lihat pertanyaannya ya. Pertama tadi dari Irwanti Dwi Anggraini dari D3 Bidan, teman satu prodi. Kemudian dari tadi pertanyaannya adalah kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Kemudian dari Selfie ya, dia menanyakan bagaimana orang yang tidak beragama, tidak memiliki agama, apakah memiliki kebahagiaan seperti orang beragama. Kemudian pertanyaan dari Nabila Salsa, bahwa dia menanyakan tentang futur ya, kondisi futur seseorang dalam beribadah, bagaimana agama dalam menangani kondisi tersebut. Dan tadi ada juga pertanyaan dari ya langsung melalui kertas. Oke, baik, Bapak memulai dari ya agama menjamin kebahagiaan. Nah, ya kebahagiaan itu kan sesuatu yang bersumber dalam hati manusia ya. Sesuatu yang bersumber dari hati manusia yang dikonfirmasi, yang diiyakan oleh akal ya, pemahaman manusia itu sendiri. Nah, yang Bapak tekankan adalah Bapak mau menggambarkan dulu, kita harus bisa ya membedakan antara bahagia-bahagia yang sifatnya duniawi dengan bahagia-bahagia yang sifatnya ukhrawi. Nah, agama Islam itu dia tidak hanya memandang kebahagiaan itu adalah kebahagiaan duniawi, tapi juga tentunya kebahagiaan yang sifatnya ukhrawi. Nah, nanti tentunya ada perbedaan antara kebahagiaan duniawi dengan kebahagiaan ukhrawi. Nah, kebahagiaan duniawi itu mungkin kalian udah sering ya merasakannya, misalnya dulu sekolah ranking atau lulus sekolah, kemudian mendapatkan predikat atau menjadi sekarang mahasiswa, atau sifatnya yang pokoknya kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Ya, itu tentunya kalian sudah bisa merasakan. Nah, kebahagiaan ukhrawi, itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beragama, oleh orang yang beriman. Ya. Nah, kebahagiaan menurut salah satu ahli ya, Al-Alusi misalnya menyebut perasaan senang, gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang diimpikan. Nah, kemudian kebahagiaan itu biasanya kita refleksikan dengan misalnya senyum gitu ya, atau kita misalnya riang gitu. Ekspresi kita itu menunjukkan bahwa kita itu bahagia. Nah, akan tetapi, bagi misalnya Al-Imam Al-Ghazali ya, Al-Imam Ghazali itu beliau adalah mujtahid, beliau adalah seorang ulama
yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan secara teoritis, tapi juga beliau adalah salah satu yang menjalani kehidupan sufi atau tasawuf. Nah, Imam Ghazali ini adalah seorang yang pada masanya itu orang yang sangat cerdas sekali, pintar sekali, bahkan pernah menjadi rektor. Kalau orang sekarang tuh nyebutnya rektor ya di kampus. Nah, saking pintarnya beliau kebingungan gitu ya. Saking pintarnya orang, beliau kebingungan akan kebenaran atau hakikat yang namanya kebenaran dalam dunia ini. Ya. Ketika beliau misalnya dapat suatu ilmu, kan beliau itu orang yang sangat pintar sekali ya. Beliau debat dengan orang misalnya. Ternyata itu bukan ilmu yang istilahnya itu menenteramkan gitu. Bukan ilmu yang menenangkan gitu. Terus beliau dapat ilmu lagi, saking pinternya ya, ini posisi orang yang sangat pintar sekali. Kemudian beliau masih saja belum mendapatkan apa yang beliau inginkan. Nah, pada akhirnya beliau belum mendapatkan yang namanya kebahagiaan hakiki, ya, kebahagiaan hakiki. Nah, makanya beliau menyebutkan nanti adalah salah satu orang yang menjalani dunia sufi atau tasawuf, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ya banyak kitab-kitab beliau, di antaranya adalah Ihya Ulumuddin. Itu banyak ulama-ulama kita Banjarmasin pada umumnya, ya, ulama-ulama Indonesia, ulama dunia itu mengutip karangan beliau. Nah, dalam hal ini beliau juga memberikan pendapat dalam kitab Mizanul Amal bahwa kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu ada terbagi dua, ya. Nah, ada kebahagiaan as-sa'adah. Jadi kebahagiaan itu bahasa Arabnya adalah as-sa'adah. Sa'adah, kebahagiaan. Nah, ada kebahagiaan hakiki, ada kebahagiaan majasi, ya. Kebahagiaan hakiki dan ada kebahagiaan majasi. Nah, kebahagiaan hakiki ini tentunya adalah kebahagiaan akhirat. Sedangkan kebahagiaan majasi, nah majasi itu kan majas gitu. Dia bukan sesungguhnya. Dia cuma bayang-bayang dalam kehidupan gitu. Nah, inilah kebahagiaan duniawi. Nah, kebahagiaan ukhrawi tentunya ada modal, ya. Ada sesuatu yang memperolehnya dengan itu maksudnya, ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi fisik saja kita makan, maka dengan memakan makanan itu kita sedang bahagia karena telah memenuhi kebutuhan fisik. Nah, dalam hal ini misalnya kebahagiaan ukhrawi itu adalah kebahagiaan sejati yang sebagaimana Bapak sampaikan tadi, itu diperoleh dengan modal, ya. Tadi kan kalau kita contohkan makan, kan kita dengan makan nih bahagia, kita bisa melakukan sesuatu kuat gitu. Kalau kebahagiaan ukhrawi tadi modalnya adalah iman. Nah, al-iman. Nah, al-iman itu adalah maka sebagai orang muslim, orang mukmin, orang Islam, muslim mukminah, muslimah, muslim, itu kita wajib meyakini bahwasanya kebahagiaan itu ya adalah dimodali dengan iman. Bapak, iman itu apa, Pak? Al-imanu tasdiqu bil qalbi. Nah, iman itu adalah membenarkan dengan hati. At-tasdiqu bil qalbi. Nah, at-tasdiqu bil qauli atau bil lisan. Tasdiqu bil qauli atau bil lisan, membenarkan dengan ucapan, dan at-tasdiqu bil arkan, membenarkan dengan ungkapan atau reaksi anggota tubuh gitu. Nah, ketika kita belum merasakan yang namanya rasa iman, nah iman itu tentunya adalah membicarakan tentang siapa Tuhan kita, yaitu Allah. Nah, siapa Nabi kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Siapa nama malaikat misalnya. Nah, itu diantaranya. Kemudian kita harus beriman, percaya kepada hari akhir, ya, hari kiamat. Nah, hari kiamat itu pasti terjadi. Kemudian kita beriman juga kepada amal baik, takdir baik dan takdir buruk. Misalnya hari ini kita ya dalam keadaan misalnya bahagia, maka itu merupakan takdir Allah, ya. Dan sebaliknya, jika kita hari ini belum bahagia, maka itu juga takdir Allah. Akan tetapi kita meyakini bahwa takdir itu memang harus kita jalani gitu. Jangan sampai kita menolak sesuatu yang kita tidak inginkan.
Misalnya kan orang menolak tuh sesuatu takdir buruk. Kenapa sih aku kayak gini? Kenapa sih kondisiku kayak gini? Kenapa sih aku sekarang kayak gini, dulu enggak? Nah, berarti orang itu termasuk orang yang tidak beriman. Ya. Akan tetapi ada orang yang senantiasa selalu saja bahwa dia menjalani kehidupan dengan kondisi apapun, dengan keadaan apapun, dia tetap merasakan ya bahwasanya sesuatu yang aku rasakan ini, kata dia, adalah bersumber atau ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu iman tadi. Nah, kebahagiaan hakiki lagi adalah orang yang merasakan iman yang Bapak sebutkan tadi, kemudian adalah orang yang memiliki ilmu. Nah, orang yang memiliki ilmu tentunya orang itu memiliki kebahagiaan, model kebahagiaan. Misalnya dalam contoh sholat saja, nah, sholat itu kan tiang agama, as-sholatu imaduddin. Kalau orang mau bahagia tapi dia nggak bisa sholat gitu kan, nggak tahu ilmunya, padahal sholat itulah yang tentunya sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, bagaimana orang bisa sholat kalau ilmunya nggak ada? Nah, bagaimana dia tahu tata caranya mandi wajib? Ya, perempuan sesudah menstruasi atau haid atau nipas nanti, ya dia nggak tahu mandi wajib, ya sholatnya nggak sah gitu. Kemudian perempuan misalnya pakai ini pewarna rambut, ya pewarna rambut ya. Nah, itu kan rambutnya itu tertutupi oleh yang namanya kandungan pewarna tadi. Nah, itu tentunya tidak sah gitu ya mandi wajibnya. Maka bagi yang tentunya Bapak, ya mungkin kan sekarang tuh anak muda tuh gaul tuh ya, kata dia gaul gitu. Padahal kalau dia sedang junub atau sedang berhadas besar, yang dikarenakan misalnya bagi perempuan menstruasi, nah bagi laki-laki misalnya mimpi basah, maka kalau dia ada sesuatu yang terhalang daripada dirinya, maka itu adalah mandi wajibnya tidak sah. Nah, makanya orang sekarang itu lebih kepada tujuan-tujuannya. Kenapa Pak orang ulun nih saya udah sholat gitu kan, tapi masih aja gitu, belum merasakan nikmat-nikmat. Ya tentunya ilmunya gitu ya, ilmunya lah yang belum dia dapatkan atau belum dia aplikasikan. Nah, itulah pentingnya ilmu. Jadi udah dua ya. Nah, kebahagiaan akhirat tadi ada dua modelnya. Pertama tadi iman, kedua ilmu. Nah, yang ketiga amal ya. Yang ketiga adalah amal. Orang udah beriman, ya udah kenal tuh siapa Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian dia memiliki ilmu, ya udah tahu nih bahwa sholat itu wajib, ya. Kalian mahasiswa-mahasiswi ya udah sholat wajib gitu. Tapi nggak diamalkan, maka tentunya kebahagiaan tadi tidak akan bisa dirasakan oleh kita, oleh manusia. Ya. Nah, itulah kebahagiaan bagi orang yang beriman, bagi orang yang mau merasakan nikmat kebahagiaan akhirat. Tapi bagi orang yang hanya merasakan nikmat-nikmat dunia, misalnya nikmat dunia itu adalah harta. Harta itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Ya. Kata Imam Ghazali sekali lagi, menurut beliau kebahagiaan harta itu bukan melekat pada dirinya, hanya melekat pada manfaatnya. Jadi ketika harta itu sudah tidak bermanfaat ya, maka tidak lagi bahagia. Contoh, ada suatu negara yang uang itu tidak bermanfaat gitu. Padahal kalau secara logika, orang yang punya banyak uang itu kan adalah orang yang bahagia. Tetapi ada tempat di negara ini yang uang itu nggak guna gitu, karena nggak manfaat gitu. Nah, itu salah satu bukti bahwa kebahagiaan harta itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kemudian ya kebahagiaan itu tentunya agama Islam ya menyarankan ya memberikan rel-rel untuk tentunya semua kebahagiaan itu dicapai. Jangan sampai kita juga fokus terlalu kepada kebahagiaan ukhrawi, enggak. Ya, agama Islam itu adalah agama yang juga memberikan pemahaman untuk manusia, untuk orang yang menganutnya
tidak hanya mendapatkan kebahagiaan ya akhirat atau ukhrawi atau hakiki, akan tetapi juga kebahagiaan duniawi. Nah, kebahagiaan duniawi itu apa Pak? Ya banyak ya. Kalian nanti misalnya dapat keluarga gitu ya, dapat pasangan yang baik, yang soleh, yang solehah. Nah, itu kebahagiaan ya. Itu di duniawi, tapi adalah kebahagiaan. Mungkin nanti kalian ya bisa saja gitu dapat anak lagi dari pasangan yang soleh atau solehah tadi, itu juga kebahagiaan. Nah, kebahagiaan duniawi itulah yang menolong kita untuk menjadikan kebahagiaan akhirat. Misalnya orang kaya nih ya, itu kan bahagia atau secara duniawi dia punya banyak uang. Nah, manfaatkanlah kebahagiaan duniawi itu untuk kebahagiaan akhirat. Gimana Pak? Ya contohnya disedekahkan gitu kalau banyak harta ya, dizakatkan, diwakafkan, berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu bagian daripada kita berbagi ya, berbagi kebahagiaan duniawi, tetapi juga pada hakikatnya untuk kebahagiaan ukhrawi kita. Nah itu. Nah kemudian bagi orang yang tidak beragama, bagi orang yang tidak beragama itu adalah kebahagiaan semu. Bapak ulangi, itu adalah kebahagiaan semu. Itu hanya kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Nanti mohon maaf, kalau orang yang sudah ya, orang yang sudah Islam, sudah mukminah, itu dia akan insya Allah merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya dia masuk kepada hukuman, selama dia masih ada di hatinya kalimat tauhid, atau dia meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah atau Rasul Allah, maka dia ada peluang ya, ada peluang pada kehidupannya itu, pada kehidupan akhiratnya itu bisa berpeluang masuk surga. Ya. Ada peluang. Tapi bagi orang yang mohon maaf ya, ini hanya dakwah kita ya. Bagi kita sendiri, bukan bagi orang lain. Nah, bagi kita umat Islam, bagi mukmin mukminah itu kebahagiaan itu ya, Bapak ulangi sekali lagi, itu kebahagiaan itu adalah kebahagiaan akhirat nanti, mendapatkan balasan ketika beramal. Nah, bagi orang-orang bukan Islam, maka dia di akhirat akan mendapatkan yang namanya sesuatu atau azab atau balasan yang sesuai dengan apa yang dilakukannya semasa di dunia, yang disebabkan oleh ketidakberimanan atau kekufuran dia. Nah itu ya. Nah, jadi kalau orang, seandainya pun kalian melihat orang non atau tidak beragama itu, ateis itu bahagia, ya itu hanya bahagia yang sementara gitu, bahagia semu ya, bahagia semu, bahagia yang sementara, bahagia yang majas gitu. Akan tetapi kalau orang Islam itu bahagianya itu ya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada alam akhirat gitu. Nah, kemudian bagaimana Pak agar menjadi muslim yang merasakan selalu kebahagiaan? Nah, orang yang merasakan kebahagiaan itu adalah orang yang selalu memupuk rasa cintanya. Nah, rasa cintanya dengan Allah, rasa cintanya dengan Rasulullah, rasa cintanya dengan ulama. Nah, jadi kalau orang muslim itu ya wajar ya, kadang kita itu, tadi ada pertanyaan putur ya, ada nanti dalam, kan kalian kan ngerti ya psikologi orang mungkin lagi kecapean, atau mungkin lagi banyak masalah tuh, atau mungkin lagi banyak sesuatu yang dipikirkan gitu. Biasanya orang itu ya, rentan dengan yang namanya terkena futur atau rasa malas beribadah tadi. Nah, akan tetapi jangan sampai futur itu menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, menjerumuskan kita kepada malas beribadah, apalagi yang sifatnya wajib gitu ya. Mungkin kita malas ya yang sifatnya sunnah, tapi juga jangan jangan meremehkan gitu. Oh, sunnah juga nggak wajib, nah, enggak. Nah, sunnah itulah yang menjadi motivasi kita untuk melakukan yang wajib. Coba aja kalian jangan tinggalkan sholat sunnah, maka pasti orang tuh nggak mungkin tinggalkan sholat wajib, karena dia tidak pernah melalaikan yang sifatnya sunnah. Tapi kalau orang yang udah berani meninggalkan yang wajib, maka otomatis Bapak memastikan dia berani gitu
atau bahkan nggak pernah melakukan hal-hal yang sunnah. Itu ya. Jadi kebahagiaan itu, kebahagiaan dalam agama itu adalah ya tergantung pengalaman manusia dalam beragama. Ya Bapak ulangi, ini sinkron dengan makalah yang kemarin, itu sinkron ya, bahwa kebahagiaan yang didapatkan oleh muslim-muslimah itu adalah erat dengan pengalaman dan pengamalan dia beragama. Kalau dia beragamanya mengamalkan, maka dia pasti gitu merasakan kebahagiaan. Dan pengalamannya itu ya lama gitu beragama. Dia udah membaca namanya misalnya wirid-wirid atau amalan-amalan tertentu, bacaan-bacaan hizib-hizib misalnya, maka orang itu merasakan kebahagiaan. Coba, atau misalnya membaca Quran. Nah, Al-Quran itu ya kalamullah. Jangan sampai pas mahasiswa kata Bapak kemarin enggak lagi gitu megang Quran. Udah tinggi misalnya ilmunya, enggak ya. Al-Quran itu adalah sepanjang masa, sepanjang hidup. Nah, orang yang mungkin mohon maaf nih melakukan kejahatan itu pasti sebelumnya dia nggak sholat gitu. Kalau orang sholat aja, orang ngaji Quran aja, pasti hatinya tenang, hatinya adem, hatinya tentram gitu. Ya. Kemudian langsung Bapak jawabkan lagi dari pertanyaan pertanyaan dari Deviana. Bagaimana seseorang yang tidak bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah, mereka tidak pernah bahagia? Ya betul ya. Nah, jadi kebahagiaan itu tidak melulu sesuatu yang nikmat ya. Nah, ketika nikmat diberi Allah, maka bahagia. Ketika ujian dan cobaan diberi Allah, maka dia nggak bahagia. Enggak. Bagi orang beriman, nah makanya kata Bapak tadi, makanya pentingnya ilmu, pentingnya iman, pentingnya amal. Kalau orang dia tahu bahwa beriman kepada Allah itu ada juga namanya rukun iman, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, takdir syarrihi wa khairihi, ya takdir yang baik dan buruk, maka dia tentunya akan mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah dari Allah. Sesuatu yang terjadi yang menimpanya, yang menimpa itu kan bisa yang baik, bisa yang buruk, bisa yang jahat, bisa yang enak, bisa yang enggak gitu. Nah, makanya tergantung manusia tadi. Pokoknya segala yang apa diberikan Allah tuh pasti ada konsekuensinya, ada hikmahnya, ada faedahnya. Bagi orang yang dapat nikmat, nah bila dapat nikmat tapi nggak bersyukur, nah la in syakartum la azidannakum, dalam Quran itu kan barang siapa yang mendapatkan nikmat akan tetapi dia bersyukur, la azidannakum, maka kata Allah akan aku tambahkan. Ula in kafartum, dan apabila dia ingkar itu maksudnya ya tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan lalai terhadap perintah Allah. La azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Intinya Bapak ulangi, ketika dapat nikmat itu syukur, ketika dapat ujian dan cobaan itu sabar. Nah, gitu. Ya. 5 menit lagi sebelum Bapak akhiri, ada yang ditanyakan? Boleh secara langsung. Permisi Pak, saya mau tanya. Oke, silakan, namanya dari prodi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riziki, saya dari prodi S1 Keperawatan, ingin bertanya. Tadi saya melihat di PowerPoint dikatakan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci, yakni suci dari dosa dan telah beragama Islam. Jadi saya mau tahu bagaimana cara kita menyikapi orang yang mengatakan bahwa anak yang telah lahir di luar nikah itu biasa disebut najis atau haram. Ya. Sedangkan padahal anak itu dikatakan suci. Bagaimana kita menyikapi omongan orang tersebut? Itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya pertanyaan dari Rizky. Ya, pada hakikatnya ya. Jadi manusia itu kan ada namanya manusia itu dia sengaja dibuat gitu. Maksudnya itu ada dari hubungan halal. Misalnya kan hubungan halal itu adalah hubungan yang nikah, hubungan suami istri.
Ada juga manusia itu kan lahir karena dia sifatnya itu kan kita itu adalah sifatnya itu hukum ini sunatullah. Kalau kalian melakukan sesuatu ada efeknya. Nah, kalau orang melakukan hubungan badan, entah itu orangnya nikah atau enggak, kan pasti ada namanya sunatullah. Ya, maka akan menjadi yang namanya ya zigot tadi ya, zigot. Kemudian jadi dari segumpal darah utuh dari zigot jadi daging, kemudian jadi berbentuk bayi atau calon bayi. Nah, itu yang Bapak katakan ini hukum sunatullah. Nah, masalah yang tadi, apakah anaknya itu dihukumkan najis, haram? Nah, anaknya itu nggak berdosa ya. Anak yang lahir dari hubungan suami istri, yang lahir dari bukan hubungan suami istri atau anak yang bukan dari pasangan halal, maka anaknya itu tidak berdosa sama sekali. Bapak ulangi, anaknya itu tidak berdosa sama sekali. Yang berdosa itu adalah ya orang yang melakukannya tadi ya. Istilahnya itu bapak ibu yang bukan bapak ibu sih ya, dia bukan karena legal gitu. Orang yang si A wanita, si A laki-laki tadi itulah yang berdosa karena dia telah melakukan kejahatan dalam ya hubungan yang tidak sah. Akan tetapi anaknya tetap tetap suci, bersih, baik dari suci dari segi ketauhidannya, maksudnya. Makanya ada hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak, jadi kan setiap tuh anak tuh beratan maksudnya. Kullu, setiap, lakian kah, binian kah, Islam kah, kada Islam kah, anak dari pasangan halal kah, pasangan kada halal kah, ya, anak dari orang non muslim kah, yang muslim kah, sama. Kullu mauludin, ketika anak itu lahir, yuladu, dilahirkan alal fitrah. Nah, alal fitrah itu maknanya suci ya. Nah, suci, baik suci secara fisik maupun suci secara ya haltinya atau kolbunya. Nah, fitrah ini juga ada ulama yang mendefinisikan alal fitrah itu adalah bertauhid. Jadi suci secara fisik, juga ada memberikan pengertian fitrah itu bertauhid atau bertuhan. Nah, akan tetapi anak yang lahir dari pasangan tidak halal atau bukan pasangan nikah tadi, dia memiliki kondisi hukum. Contoh, dia tidak bisa mendapatkan waris daripada orang tuanya, ya. Itu kelemahannya. Ya. Kelemahannya itu misalnya nih orang tuanya nih kaya nih ya. Nah, kemudian misalnya ayah ibunya pisah, padahal secara biologis itu anaknya. Nah, ayahnya kaya, ibunya ditinggalkan. Ketika misalnya ayahnya mati atau ibunya ayahnya mati atau ibunya yang kaya atau ayahnya yang kaya, di antara keduanya ada yang mati, meninggal, maksud Bapak, maka tidak bisa mewarisi. Nah, itulah konsekuensi hukumnya. Kalau kita kan misalnya pasangan halal itu, kalau orang tua kita kaya misalnya, kita mendapatkan bagian hukum waris. Tapi kalau anak yang bukan dari pasangan halal, itu tidak bisa mendapatkan waris. Kemudian juga secara hukum positif, hukum negara, dia tidak bisa diberikan kejelasan bahwa anak siapakah dia gitu, kecuali memang ada persidangan untuk membuktikan atau dibuktikan dengan teknologi sekarang ya. Kan ada sekarang tuh teknologi dan saksi-saksi yang bahwasanya anak itu merupakan ayah biologis dari yang bersangkutan, walaupun sekali lagi konsekuensi hukum agamanya ada tersendiri, yakni tidak mendapatkan waris. Itu dari Bapak Rizky. Oke, ini ada pertanyaan dari Fitri ya. Paulun pernah mendengar ceramah. Saya pernah dengar ceramah bahwa pakai pewarna rambut itu kecuali pewarna rambut warna hitam. Itu gimana Pak? Nah, kalau pewarna rambutnya itu adalah pewarna rambut bukan zat yang istilahnya itu menghalangi atau menutupi rambut, maka itu tidak boleh ya. Tapi kalau zatnya, kandungan dari pewarna rambut tadi itu bukan berasal dari zat yang, atau zatnya itu bisa tembus, misalnya kayak kan katanya ada itu
yang pewarna rambut itu yang sifatnya itu bisa hilang gitu. Kalau dia dipakai bisa, tapi kalau dihilangkan pakai air biasa pun bisa hilang. Nah itu yang bisa tembus. Tapi ada itu nggak bisa kehapus kecuali dengan zat atau sampo tertentu, maka itu yang nggak boleh karena sudah pasti dia warnanya menyatu dengan rambut dan tentunya air yang dikenakan ke rambutnya itu tidak bisa tembus ya karena dilapisi oleh zat pewarna rambut tadi. Jadi Bapak kira warna apapun ya tentunya orang dulu itu para orang dulu itu melakukan namanya semir atau pewarna rambut itu biar ketika waktu perang ya, kalau perang ya melihat rambut muslim ini atau mukmin yang berperang pada masa lalu itu putih, maka itu mereka itu musuh itu kan semangat tuh. Oh, musuh Islam kita itu kok tua-tua, pasti dah cepat kita kalahkan. Nah, tapi kalau musuh lihat orang Islam itu warna rambutnya misalnya bukan putih, kan putih itu kan identik dengan uban ya, berarti tua gitu. Maka itu salah satu cara untuk menguatkan semangat umat muslim dan menakuti musuh Islam gitu. Itu ya. Nah, kalau sekarang itu kan ya cuma tren-trenan aja gitu. Tapi Bapak ulangi, kalau menggunakan pewarna rambut yang sifatnya itu bisa hilang, boleh. Atau bisa dihilangkan hanya menggunakan air biasa. Tapi ada pewarna rambut yang nggak bisa dihilangkan air biasa. Nah itu adalah membuktikan bahwa pewarna rambut itu tidak bisa menembus air. Itu saja yang paling mudah gitu membedakannya. Bisa dipahami ya teman-teman yang bertanya? Oke, kalau ada satu lagi terakhir, boleh langsung di unmute suaranya. Oke, closing statement Bapak bahwa yang namanya kebahagiaan itu as-sa'adah itu adalah sesuatu yang tentunya sebagai orang beriman kita yang ambil adalah yang ukhrawi, yang hakikat. Akan tetapi juga kita jangan juga melalaikan kebahagiaan duniawi gitu. Siapa yang nggak bahagia kan ketemu pasangan soleh, ketemu calon soleh, misalnya ketemu pasangan solehah, calon pasangan soleha gitu, atau kaya gitu. Tapi Bapak ulangi, semua itu adalah sesuatu yang berubah gitu ya. Orang kaya bisa berubah, maka manfaatkanlah uangnya itu semasa dia kaya. Manfaatkanlah dengan cara sedekah, membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang fakir, membantu anak-anak yatim yang terlantar, ya, membantu pondok pesantren. Makanya orang Islam itu harus kaya gitu. Kalau kita nggak kaya, kita bakal ya cepat sekali ya, mohon maaf dikalahkan dalam tanda kutip gitu. Kita nggak bisa bangun masjid gitu kan. Kalau orang-orang banyak non muslim yang menguasai, maka dia banyak mengebangun gereja. Sedangkan kita sekarang kan faktanya masih banyak masjid tuh, masih banyak musola tuh, tapi kitanya aja gitu ya yang lalai gitu. Berarti memang karena kesalahan kita sendiri. Kemudian kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang ketika kebahagiaan itu ditampakkan oleh Allah semasa atau pada alam akhirat nanti. Ini kan alam dunia ya. Nah, alam dunia ini bakal kita tinggalkan. Tua, muda, ganteng, kaya, nggak ganteng, nggak kaya, biasa saja sama. Ya, bakal meninggalkan dunia. Akan tetapi ada balasan. Jaza rabbihim, balasan yang sesungguhnya dari Allah. Orang-orang jahat ya bisa berkelak, orang-orang yang jahat bisa berkelak, koruptor bisa berkelak, ya koruptor bisa berkelak, para penipu ya bisa berkelak, para polisi yang jahat, para dokter, para suster yang jahat, para perawat yang jahat bisa berkelak. Akan tetapi pada masanya di alam akhirat nanti nggak bisa satu orang pun yang berkelak daripada ya yaumil mizan, hari-hari amal perhitungan, yaumil akhir, hari-hari akhirat, hari kiamat. Apabila amalnya baik semasa di dunia, maka balasannya itu adalah balasan di akhirat. Itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Apa yang kita lakukan di dunia,
apa yang kita lakukan hari ini berupa kebaikan bisa saja mungkin tidak dibalas, ya. Makanya kita berbuat baik itu bukan untuk mencari balasan, akan tetapi untuk men-save, untuk menyimpan amal kita, untuk yang namanya pada waktunya kita mendapatkan limpahan balasan itu di akhirat. Kita bisa saja menolong orang lain, tapi kita tidak dibalas. Tapi tentunya kita bukan itu yang kita inginkan, akan tetapi kebaikan-kebaikan kita itu atau ibadah-ibadah kita dalam rangka liya'budun, ya, untuk menyembah, ya, liya'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak kira cukup ya, sudah jam 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala abdika rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Bapak. Ya. Terima kasih semua.